Ya, Pak Rojai gimana, sudah siap apa belum? Nanti aba-aba Pak Rojai biar siap. Oke. Nanti monggo Pak Rojai. Siap. Monggo. Disebut nggih. Sudah bisa Pak, mulai sekarang. Persilahkan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ya, sebelumnya ya. Biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini pelajaran Al-Quran hadis ya Ustazah masuk di kelas 5 ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali belajarnya membaca doa. Hari ini yang piket aja ya, biar rata semuanya merasakan dan menyiapkan. Hari ini yang piket jatahnya Pak Sulam dari Jumat ya, Pak Sulam. Pak Sulam untuk menyiapkan. Pak Sulamnya hadir? Ya, Pak Sulam. Ya. Siapkan teman-teman. Cepat berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Sulam yang sudah menyiapkan. Harapannya dengan berdoa kita lebih semangat, dengan berdoa kita pelajaran hari ini nanti ya dapat berjalan lancar dan anak soleh dapat ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya? Sudah sarapan? Sudah sarapan? Kok itu masih ada yang baju belum rapi ya? Itu bajunya dirapikan dulu, ayo. Kan mau belajar harus bajunya harus rapi. Ya, Guru. Duduknya jangan dempet-dempetan. Duduknya jangan dempet-dempetan. Oke. Tadi yang piket sudah piket ya? Sudah piket belum ya piket tadi? Sudah piket ya piket. Sudah pasti alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai, Ustazah kayaknya ini hadir semua apa ada yang nggak berangkat? Hadir semua? Masuk semua. Masuk semua. Nggak ada, semuanya nihil. Buktinya itu bangkunya semuanya terisi semua, nggak ada yang kosong. Sebelum mulai, Ustazah punya yel-yel baru, mau nggak dengerin? Enggak. Ya, kita kan yelnya biasa, sekarang yelnya baru ya. Kalau nanti Ustazah bilang, siapa kita? Kalian bilang sang juara gitu ya. Kalau Ustazah bilang kita sang juara sambil mengapalkan tangan, coba 1, 2, 3. Siapa kita? Sang juara. Siapa kita? Sang juara. Terus kalau Ustazah nanya gini, sang juara siap. Kalian bilang sang juara Siap. Iya, coba ya, semangat ya, coba. Siapa kita? Sang juara. Sang juara Siap. Nah, ya dong, semangat dong. Coba kita sang juara siap. Nah, kenapa Ustazah bikin hari ini bikin dari sang juara? Karena harapannya jika kalian nanti semuanya adalah juara. Juara dalam kehidupan, juara dalam mencari ilmu, juara di hati orang tua, juara di hati Ustazah, dan juara di. Nah, dengan materi hari ini ya, kan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang surat Atin. Jadi kita baru menghafalnya. Nah, kalau minggu ini nanti kita akan lihat tentang arti
dan isi kandungan dari surat At-Tin. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tahu apa itu artinya dan apa itu maknanya serta isi kandungannya itu bagaimana dalam surat At-Tin. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah siap, ya. Insya Allah, kalau intinya dalam belajar itu harus siap dulu. Kalau siap, nanti insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Nah, mengingat pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang surat At-Tin. Nah, sekarang Ustazah mau memutar video pembelajaran. Masih ada kandungannya dengan surat At-Tin. Tolong disimak dan tolong diperhatikan ya. Ya, anak-anak semuanya. Bentar. Oke. Sebelum Belum ya? Ya, belum. Ini baru Ustazah mau siapkan. Sudah muncul? Sudah muncul belum? Sudah. Ampun. Ya. Sudah. Sudah, Bu. Dengarkan ya. Bersama saya, pada belajar hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Surat At-Tin materi di otomatis kelas 5 sebelum kita belajar tentang surat At-Tin, ada beberapa tujuan atau tujuan pembelajaran dan belajar surat At-Tin. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik surat At-Tin dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menerjemahkan surat At-Tin dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga, peserta yang terkandung dalam surat At-Tin. Yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan informasi masalah yang terkandung dalam surat At-Tin. Dan terakhir, peserta didik dapat memberikan hikmah yang terkandung dalam surat At-Tin. Nah, sebelum kita masuk materi, silakan anak soleh simak dan perhatikan lafal surat At-Tin di bawah ini. Nah, silakan ya. Sekarang kita simak bersama-sama videonya, bersama-sama suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, Masya Allah ya, tadi sudah mendengarkan lafal surat dari At-Tin. Sekarang kita akan belajar arti terjemahannya surat At-Tin. Terjemahan surat At-Tin, surat yang ayat yang pertama, artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, dan demi bukit Sinai. Ayat yang ketiga, artinya dan demi kota Makkah ini yang aman. Ayat yang keempat, sungguh ya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat yang keenam, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu menyusahkan hari pembalasan sesudahnya adanya kata itu? Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu adalah terjemahan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, di sini saya sudah menyiapkan
mufradat atau kosakata yang terkandung dalam surat At-Tin. Silakan kalian perhatikan kosakata tersebut. Nah, silakan kalian perhatikan, itu sudah ditulis dari mulai wa sampai aman. Ada satu kata, dua kata dengan nah, kalian sudah mempelajari terjemahannya, isi mufradatnya. Sekarang kita akan belajar tentang isi kandungannya. Kandungan surat At-Tin. Dalam surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Menjelaskan tentang yang pertama, kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya dibandingkan makhluk Allah yang lain, yaitu hewan. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Allah dengan akal dan pikiran. Allah telah menciptakan manusia fisik yang sama. Nah, kandungan sudah kandungan yang kedua adalah, namun semuanya pasti akan dikembalikan dan menjadi makhluk yang serendah-rendahnya pada saat kematian, kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. Nah, di sini adalah suatu peringatan bahwa manusia semuanya akan kembali kepadanya dalam saat kematian. Tetapi kematian yang bagaimana yang akan membawa kita ke surganya adalah kematian yang husnul khatimah. Husnul khatimah bagaimana cirinya? Adalah orang yang beriman dan beramal soleh di hari-hari akhirnya dan pada saat kematiannya dia dalam keadaan husnul khatimah. Kandungan ketiga, janji Allah tanpa pahala yang tidak terputus bagi yang manusia beriman dan beramal soleh, dan sebaliknya pahala yang tidak akan pernah didapatkan bagi mereka yang enggan dan berbuat baik. Gimana bentuk katanya ini adalah bagi mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan dia berbuat baik maka akan mendapatkan catatan pahala di sisinya. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak beriman walaupun dia berbuat baik maka tidak akan dapat pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tidak dalam menemukan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan. Nah, keadilan Tuhan bagaimana? Sudah jelas dikasihkan kelak manusia akan dalam keadaan mati. Hingga ketika meninggal pada saat hari akhir akan dibangkitkan kembali dan di yaumil mizan di situ akan ada timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Allah tidak akan pernah lalai, Allah tidak akan pernah lupa apa yang sudah akan ibu ini di dunia jika baik mencapai kebaikan, jika buruk akan tidak akan pernah salah karena Allah adalah hakim seadil-adilnya. Karena adil jika berbuat baik masuk surga, jika berbuat tidak baik masuk neraka. Masya Allah, kita sudah belajar tentang ini dari mulai artinya, kosakatanya, terjemahannya sampai sekarang. Kita bakal sadarkan kita skema ayat dan skema At-Tin. Soalnya bisa belajar lebih mudah. Nah, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 diturunkan setelah surat Al-Buruj diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, maka termasuk surat Makkiyah. Masya Allah. Alhamdulillah, bahasan hari ini tentang surat At-Tin sudah selesai. Harapannya saya semoga anak soleh semuanya dapat menerima pembahasan standar ini, praktekkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak soleh semuanya, bagaimana tadi videonya sudah disimak? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Ya, itu saja hanya mengulang tentang surat hafalnya. Jadi saya percaya kalian semua sudah hafal dari ayat 1 sampai ayat 8. Nah, surat At-Tin itu artinya apa ya tadi ya? At-Tin artinya apa ya? Buah tin. Ya, Bu. Buah tin. Buah tin. Di dalam buah tin itu yang pertama dijelaskan watin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ada yang tahu bentuknya buah tin dan buah zaitun? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat? Tidak, Bu. Nggak tahu, Bu. Ya, Belum pernah makan. kalau belum tahu Taunya nih, kurma. itu gambarnya nih. Kelihatan tidak? Ini kelihatan. Iya, Bu. Ya. Warnanya Kelihatan hijau tidak sama ini? ungu ya, Bu. Ya. Iya, kalau yang hijau ini namanya buah zaitun. Kalau yang kuning, yang
Yang ungu ini namanya buah tin. Nah, itu berarti nyata bahwa apa yang Allah janjikan itu semuanya nyata di dalam kehidupan kita. Ada buah tin, ada buah zaitun, itu jelas manfaatnya. Itu ya. Dan di samping tadi di isi kandungannya itu dijelaskan bahwa salah yang pertama itu manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Nah, kenapa sebaik-baiknya bentuk? Anak soleh coba bayangkan jika manusia diciptakan seperti hewan, bagus tidak? Bagus tidak? Jelek, Bu Guru. Jelek ya. Ada ekornya, ada telinga seperti ini, pasti jelek sekali. Nah, itu berarti tandanya bahwa Allah itu menciptakan manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Itu kandungannya pertama. Tetapi ketika Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya bentuk, maka akan di kandungan kedua akan dijatuhkan serendah-rendahnya. Di mana? Di mana coba dijatuhkan di sederhana di mana coba? Di kandungan ayat kedua. Di neraka, di mana ya? Di neraka. Kok bisa? Allah sudah menciptakan manusia yang paling baik, tapi kok langsung dijatuhkan di neraka? Itu di kandungan kedua. Nah, tetapi ada jawabannya Allah di kandungan yang ketiga. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu apa coba lanjutannya? Mamnun, Bu. Pinter. Ghairu mamnun. Nah, itu illal ladzina, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka Allah akan tempatkan dia di tempat yang mulia. Jadi walaupun Allah sudah menetapkan sederhananya, kecuali hanya orang yang beriman dan beramal solehlah yang akan ditempatkan. Nah, orang yang beriman itu yang bagaimana? Yo, ada yang tahu yang beriman itu yang bagaimana? Yang sholat. Ada yang tahu nggak? Yang sholat. Yang apa lagi? Yang ngaji, pintar. Yang apa lagi? Baca Quran. Yang berbuat baik. Iya, yang berbuat baik. Nah, kalau orang yang beriman, pasti dalam hatinya ada siapa? Dia percaya bahwa Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Allah, Bu. Nabinya siapa? Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Iya, dia percaya bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Jadi ketika dia percaya, dia beriman, dia akan berbaik dan beramal soleh. Nah, sekarang coba jika ada orang yang misalnya ada orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak percaya kepada Allah, tapi dia berbuat baik, bagaimana? Diterima nggak pahalanya? Diterima nggak amalannya? Enggak, Kalau Bu. dia Tidak, Bu, tidak diterima. Iya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya, karena dia tidak berikhlas dan tidak beriman. Nah, coba sebelum ini Ustazah punya gambar lagi. Kalian simak ya, perhatikan gambarnya ya. Perhatikan gambarnya ini. Coba perhatikan gambarnya dulu. Nah, lihat gambarnya coba. Sudah kelihatan gambarnya? Kelihatan tidak gambarnya? Ada, Bu. Ada siapa ini? Ini ada siapa ini gambar yang satu ini? Haji, Bu. Haji itu, Bu. Oh, ada Pak Haji. Sedang ngapain itu Pak Haji? Pak Kaji. Pak Haji sedang ngapain? Soleh, Bu. Oh iya. Sedang Bang ngapain Haji. Pak Hajinya? Sedang ngapain? Sedang bersedekah. Itu. Nah, sekarang Pak Haji itu berarti dia agamanya apa ya? Anak soleh? Anak soleh-solehah? Agamanya Islam. Kalau orang Islam berarti dia percaya Allah tidak? Beriman kepada Allah tidak? Saya, Bu. Saya. Ya. Gambar kedua coba lihat. Ada gambar siapa coba kalian lihat? Orang gundul, Kira-kira yang Bu. baju coklat itu yang ini nih, yang ini. Orang gundul. Itu mah bisu, Bu. Bisu. Dari orang gundul itu. Bisu. Orang Hindu, Bu. Kiranya Orang Hindu ya. Iya, orang Hindu. Biasanya kalau biksu itu Minta orang sedekah. Hindu gitu. Orang Hindu berarti dia orang bukan Muslim ya? Bukan Muslim ya, Bukan, anak Bu, soleh ya? ya? Iya. Kalau orang Muslim berarti dia percaya Allah tidak? Dia menyembahnya Allah bukan? Bukan, Bukan, Bu. Bu, ya. Bukan, Bu. Iya, nah orang Muslim agamanya begitu. Makanya ini dia sedang ngapain itu? Sedang memberi apa? Sedang ngapain?
lagi memberi uang. Yatim. Lagi memberi, ya, memberi sedekah. Perbuatan baik apa bukan itu? Baik, Iya, Bu. Bu. Perbuatan Ya, baik. Bu, perbuatan baik. Ya, nah, Ya, perbuatan baik. Coba dari perbuatan itu, dari gambar itu, ada yang mau bertanya nggak? Coba siapa yang bertanya angkat ini? Saya, Bu. Oh iya, Saya silakan. mau tanya, Bu. Iya, Mbak Umul silakan bertanya apa? Mau bertanya apa? Ibu, tadi itu yang gambar yang kedua kan ada biksu ya, terus ngasih Iya. uang. Kalau Ah. orang biksu gitu ngasih uang, dia dapat pahala nggak, Bu? Wah, bagus sekali pertanyaan yang pinter tuh. Tadi ada orang biksu, dia ngasih uang, dapat pahala apa tidak? Ayo, ada lagi pertanyaan lagi yang mau bertanya dari gambar tadi? Siapa coba? Siapa? Nah, ada yang bertanya. Waduh, ada itu pertanyaan bagus. Ya udah, kalau nggak ada yang bertanya, ada yang mau menanggapi, ada yang mau menjawab. Yuk, siapa yang mau menjawab? Iya, kenapa, Mbak Leli? Silakan. aku mau itu. Jawab. Apa? Iya, boleh, Nggak silakan. dapat pahala. Kan pahala Pada- itu khusus untuk orang Islam, Bu Guru. Bagus, nggak dapat pahala untuk orang Islam. Bagus jawabannya. Oh, khusus orang Islam, bagus Iya, pahalanya. kalau pahala itu, iya. Iya. Pintar sekali jawabannya bagus sekali. Nah, tetapi kalian akan tahu jawabannya lebih bagus jika kalian nanti didiskusikan sama temennya. Nah, biar kalian lebih tahu jawaban sumbernya dan lebih mengerti apa sih yang maksudnya. Sekarang nanti Ustazah bagi dua kelompok ya. Bagi dua kelompok, Ya, kan Bu. ada 12. Nanti kelompok 1 piketnya hari Senin sampai Rabu. Kelompok 2 hari Kamis sampai Sabtu. Jadi biar adil. Nah, nanti yang piketnya hari Senin sampai Rabu itu nanti yang mimpin saya minta tolong Mas Soleh ya. Ada nggak? Mas Soleh hadir kan? Hadir, Bu, hadir. Ya. Mas Soleh yang mimpin presentasi ya. Yang mimpin presentasi ya. Nah, nanti kelompok 2. Soleh maksudnya anak Soleh sih ya. Nanti kelompok 2 yang mimpin biar sama lagi adil, nanti yang mimpin Pak Salam, Mas Salam, Mas Abdul Salam. Nanti yang mimpin ya kelompok 2. Siap Mas Abdul Salam? Siap, Bu. Mas Abdul Salam. Siap, nanti Bu. mimpin ya presentasinya. Nah, nanti Iya. akan dibagikan lembaran. Tugasnya apa? Masih gambar ini. Nah, lihat gambarnya ya. Masih lihat gambarnya. Sekarang kalian lihat. Yang nanti kalian diskusikan, ya. Yang pertama adalah silakan anak soleh-soleha kalian menentukan permasalahan gambar yang tadi. Gambar yang pertama ada Pak Haji sedang bersedekah. Gambar yang kedua sedang orang beragama non-muslim, agamanya Hindu, ya, biksu itu sedang berbagi. Nah, yang ditanyakan nanti, maaf, salah satu nanti ya anak soleh ya, sebentar ada nah, yang nanti kalian tanyakan itu yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang ilustrasi perbuatan seorang muslim dan non muslim dalam kehidupan sehari-hari ditinjau dari kandungan isi Quran Atin. Nah, menurut kalian bagaimana? Jelaskan dan alasannya apa? Itu yang pertama. Gak usah panjang-panjang. Kayaknya tadi udah dapat bocoran dari jawabannya Mbak Leli. Nanti boleh dikembangkan, cari jawabannya lainnya. Yang kedua, perilaku apa yang harus dicontoh dari karakter Nabi Muhammad SAW dari gambar itu? Gambar itu sedang ngapain ya? Nah, itu contoh perilaku apa? Sedang apa itu Nabi Muhammad yang boleh kita contoh dari gambar tersebut? Nah, itu bahan diskusinya. Silakan kalian merapat sama teman-temannya. Yang satu kelompok, tadi ada 2 kelompok, berarti ada 6. Silakan merapat. Dikasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi Mas Soleh. Aku kelompoknya. Nanti tetap delay ya. Aku mau piketnya hari apa? Piketnya hari apa? Aku hari Sabtu. Hari Sabtu. Berarti nanti sama Pak Salam, sama Mas Salam gabungnya. Ya, gabung sama Mas Salam itu ya didiskusikan.
cari permasalahannya. Tadi udah ada masalahnya. Nah, sekarang pemecahannya biar kalian tahu. Dalam Buddha Sadari pasti banyak teman-teman kalian seperti itu. Ya. Silakan. Kalau yang nggak tahu nanti bisa didiskusikan. Ya, kenapa? Mau nulis, Bu. Udah Sudah? tahu. Iya. Oh, mau nulis. Nanti nulisnya nanti ya. Kalau sudah waktunya nulis. Sekarang waktunya diskusi dulu. Tapi nanti kan tadi Mbak Umul itu piketnya hari apa? Tiketnya hari Rabu. Hari Rabu berarti nanti gabung sama Mas Soleh ya. Sama Mas Soleh. Kalau Mas Anom nggak mau Bu. tiket gimana, Bu? Bu Umul. Oh, nggak mau piket. Ya, Tapi Pak. tetap jatahnya piket. Oh, bantu dong Bu Umul jawabnya. Ini belum ketemu nih. Aku yang nulis Ayo, aja ya. buruan. Waktunya nanti cepet berjalan. Ayo, waktunya berjalan. Bingung, Bu. Baru ketemu satu, Bu. Gunanya boleh, Bu. Ayo. Sama temennya boleh. Oh, 5 menit lagi. Boleh? Boleh nanya apa? Nanya apa, Mbak Leli? Tanya-tanyaan sama temennya boleh. Nanya-nanya teman-temannya. Kalau satu kelompok boleh, tapi kalau lain kelompok kalau bisa jangan. Nanti jawabannya nanti kamu dicontek. Udah beda. Ya, kalau nanya sama kelompoknya boleh, karena itu diskusi. Tapi kalau lain kelompok kalau bisa jangan ya. Nanti selesai, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Wah, waktunya sudah habis. Waktunya udah habis tuh, udah 20 menit berlalu. Ya, silakan kelompok 1 dipresentasikan. Ayo, mau siapa dulu? Mas Soleh silakan, kelompok 1 sudah siap ya? Ya, Iya, presentasikan Bu, Mas Soleh. siap, Bu. Jadi gambar Halo. 1. Ya, Halo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gambar Waalaikumsalam. Jadi gambar nomor 1 tadi yang soalnya bagaimana orang yang memberikan sedekah ya, Bu. Saya lupa tadi kepada orang muslim dan non muslim gitu ya. Iya. Bagaimana? Ini, Ya. nih, Ini, Bu. bagaimana menurut kamu pendapatnya orang yang muslim dan non muslim jika dia berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari dari tundangan surat Atin? Orang muslim yang berbuat orang yang berbuat baik tetapi tidak beriman, maka perbuatannya tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang muslim ketika berbuat baik, maka perbuatannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu, jawabannya nomor 1. Nomor 2-nya? Yang nomor 2, tolong dibantu sama teman-teman ini belum, Bu, tadi. Oh, nomor 2 gimana? Kelompok 2, kelompok 1 ya. Coba kelompok 1. Kelompok 1. Ayo, Mas Maksum itu kelompok berapa ya? Pikirnya hari Selasa ya? Berarti gabung sama Mas Soleh, coba. Sifat Nabi yang Nabi Muhammad dari gambar itu apa yang bisa dijelaskan? Sifat Nabinya, tuh tadi. Ayo. Aku juga ada apa-apa, Bu. Saling menyayangi. Yuk, Mas Maksum. Oh, Mas Maksum mana, Mas? Saling menyayangi. Oh, saling menyayangi, pinter. Saling menyayangi, bagus. Iya, tadi kelompok 1 tadi udah dijawab. Kalau orang yang bukan muslim, jika dia berbuat baik, maka tidak dapat pahala dari Allah. Terus jika orang dia muslim berbuat baik, dia dapat pahala dari Allah. Nah, itu terus yang kedua jawabannya sikap yang bisa ditiru dari gambar itu adalah sikap berbuat baik dan berbagi ya, Mas Hafiz ya. Iya, terima kasih Mbak kelompok 1. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1, pintar sekali kelompoknya. Tepuk tangannya mana? Iya, betul. Nah, sekarang kelompok 2 coba tadi Mas Abdul Salam. Silakan Mas Abdul Salam presentasikan. Boleh dibantu sama temennya yang kelompok sama kelompoknya. Silakan Mas Abdul Salam. Ya, saya mencoba dulu, Bu ya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya diskusi sama Mas Sulam dengan Mbak Leli, Bu. Ini katanya tadi nomor 1 itu katanya tadi kan gambar yang pertama yang beramal itu orang Islam. Jadi itu dapat pahala, Bu, karena sudah Islam. Tapi yang kedua itu yang berbuat baik itu kan bukan orang Islam. Tapi dia berbuat baik. Jadi katanya tidak dapat pahala, Bu. Soalnya belum Islam sih, Bu. Iya.
Dan Oh, untuk betul. Ya, nggak apa-apa. iya. Yang keduanya bagaimana? Contoh Nabi itu katanya sifat baiknya Bu suka memberi, suka menolong, kayak gitu Bu. Betul, Bu, apa salah Bu? Alhamdulillah. Betul, nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah, semuanya betul. Nah, tadi jawaban kelompok 2, kalau semuanya semuanya orang muslim dia berbuat baik dia akan berpahala, orang yang tidak muslim jika dia tidak berbaik tidak dapat pahala. Yang contoh yang kedua jawaban yang kedua bahwa dia sifat yang bisa ditiru dari gambar itu adalah sifat berbuat baik. Ya itu tadi hasil presentasinya kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2 biar nggak iri. Tadi kelompok 1 udah tepuk tangan, kelompok 2 tepuk tangan. Boleh. Ya, bagus sekali. Ya, alhamdulillah. Nah, dari hasil tadi, adakah yang bisa menyimpulkan dari permasalahan tadi dengan isi kandungan dari surat Atin? Coba, ada siapa yang menyimpulkan? Coba, Mbak Umul. Coba Mbak Umul, ada yang bisa menyimpulkan Mbak Umul? Dari hasil tadi? Dari hasil diskusi tadi, kita harus selalu berbuat baik, juga mencontoh apa yang sudah Nabi contohkan. Pintar sekali. Iya, itu salah satunya. Nah, yang kita dapat simpulkan, tadi simpulannya Mbak Umul bilang itu sangat bagus, tapi akan lebih bagus kalau bahwa isi kandungan yang bisa kita simpulkan dari surat Atin adalah bahwa manusia itu diciptakan Allah itu baik. Pada dasarnya baik dan sangat baik. Nah, kalau kita mau dikatakan Allah sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya yang paling baik, maka kita harus selalu berbuat baik. Tetapi berbuat baiknya itu harus didasarkan dengan rasa keimanan kepada Allah. Karena perbuatan baik jika tidak dilandasi dengan iman, maka dia tidak akan ada pahalanya. Dia hanya akan sia-sia saja. Jadi pahalanya adalah atas dasarnya keimanan kepada Allah. Kita sudah belajar ya niatnya ya. Namal a'malu bi niat. Itu pelajaran kelas berapa ya? Kelas berapa ya? 4, Bu. Kelas 4. Nah, itu Kelas 4 kali, Bu. Baru kemarin itu, Bu. Iya, harus diingat. Terus segala sesuatu bahwa itu tergantung niatnya. Kalau kita berbuat baik, niatnya lillahi ta'ala, karena Allah, karena kata ada iman, insya Allah dapat pahala. Itu ya yang dapat simpulkan hari ini. Nah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, bagaimana menurut kalian materi ini tersampaikan? Kalian merasa senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang. Tahu. Jadi paham. Nah, ya harapannya nanti pertemuan minggu depan kita akan lebih menyenangkan lagi karena pertemuan minggu depan kita sudah masuk tentang masih materi tentang surat Atin, tapi kita belajar tentang hikmahnya, mempelajari surat Atin. Kalau ini tadi arti dan isi kandungannya, nanti minggu depan kita belajar tentang hikmahnya. Apa ya hikmah yang perlu kita pelajarin ya anak soleh ya. Sebelum ditutup, jangan lupa nanti PN-nya di LKPD-nya, di LKS-nya nanti dilihat ya di LKPD-nya ada nanti kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas dan kita sambil menambah materi ya anak soleh ya. Sebelum ditutup, mari bersama-sama kita tutup. Yuk, tadi yang menyiapkan Sulam, sekarang yang menutup tutup dengan doa, silakan Mas Abdul Salam yang piket hari Jumat. Silakan Mas Abdul Salam. Teman-teman, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak soleh. Sebelum ditutup pada ini, jangan lupa ya, tetap belajar, tetap semangat dalam melaksanakan apapun, tetap berbuat baik dimanapun. Siapa kita? Siapa kita? Sang juara. Juara. Siapa kita? Sang juara. Siap buat baik ya. Oke, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak. Kasihnya.